Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan modul 7 tentang penanganan kasus klinis kedokteran gigi terintegrasi. Kelompok E memiliki 18 anggota di bawah bimbingan Dr. Christian. Seorang wanita usia 55 tahun datang ke RSGMP FKG UNER dengan keluhan mulut kering, ada rasa terbakar, dan susah menelan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu. Menurut anamnesis, gigi atas bawah goyang dan gigi depan bawah lepas tanpa pencabutan atau trauma. Penderita belum pernah memeriksakan diri pada dokter umum atau dokter gigi. Pasien mengatakan memiliki riwayat penyakit dari ayahnya berupa diabetes mellitus. Berdasarkan skenario kasus tersebut, didapatkan hasil alur kerangka berikut ini, di mana akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Diabetes mellitus merupakan faktor resiko penyakit dari periodontal, dan kedua penyakit tersebut memiliki hubungan dua arah. Diabetes merupakan faktor predisposisi dari periodontitis, dan periodontitis akan memperburuk kontrol metabolik pada pasien diabetes. Pada pasien dengan diabetes mellitus, kondisi hiperglikemia yang persisten akan menimbulkan suatu kondisi stres oksidatif kronis yang akan menstimulasi rangkaian mekanisme produksi reaktif oksigen spesies atau ROS yang berlebihan, di mana kondisi ini akan menyebabkan kerusakan struktur sel yang signifikan, termasuk pada jaringan kelenjar saliva. Dan pasien dengan DM memungkinkan untuk mengalami berbagai komplikasi kesehatan seperti neuropati dan angiopati, di mana perubahan pada saraf otonom akan memicu perubahan pada fungsi dari glandula saliva dan menyebabkan serostomia. Serostomia dapat dipengaruhi oleh hormon estrogen. Penurunan produksi hormon estrogen pada wanita menopause akan mempengaruhi penurunan laju aliran saliva, sehingga menyebabkan terjadinya hiposalivasi yang ditandai dengan kondisi serostomia atau mulut kering. Pada wanita menopause, jaringan periodontal dapat dipengaruhi secara langsung atau melalui mekanisme saraf oleh defisiensi estrogen. Pada jaringan periodontium, berkurangnya kadar estrogen pada masa menopause dihubungkan dengan peningkatan resorpsi tulang alveolar, kehilangan perlekatan jaringan periodontium, peningkatan keparahan penyakit periodontal, dan kehilangan gigi hingga periodontitis. Prevalensi kerusakan jaringan periodontal meningkat sejalan dengan peningkatan usia. Akumulasi pembentukan plak pada manula lebih cepat terjadi dibanding usia muda karena perubahan fisiologis dari saliva atau terbukanya jaringan sementum yang permukaannya kasar sehingga memudahkan terjadinya pembentukan plak gigi. Plak gigi diyakini sebagai penyebab utama terjadinya kerusakan jaringan periodontal. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis terhadap pasien periodontitis yang pertama yaitu pemeriksaan klinis dan periodontal probing yang dapat dijadikan tolak ukur tingkat inflamasi yang terjadi serta resiko progresivitas dari penyakit periodontal. Yang kedua yaitu penilaian gambaran radiografi dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait dengan pola dan luas tulang alveolar yang mengalami penurunan. Dan yang terakhir yaitu penilaian atas investigasi lain seperti besar resesi dan loss of attachment, kegoyangan gigi, furcation involvement, kebersihan rongga mulut dengan melihat level plak, uji sensibilitas, serta oklusi. Adapun rencana perawatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Bidang periodontia. Pertama, menjalani pemeriksaan mulut menyeluruh termasuk evaluasi periodontal yang komprehensif. Yang kedua, membutuhkan perawatan oral atau periodontal yang cepat. Yang ketiga, menunda perawatan gigi elektif sampai kontrol glikemik pasien stabil atau optimal. Yang keempat, terapi bedah periodontal dan implan tidak diindikasikan pada pasien diabetes yang kontrolnya buruk atau sedang. Yang kelima, hasil intervensi bedah pada pasien yang terkontrol dengan baik setara dengan pasien tanpa diabetes. Berikutnya di bidang oral medicine, perawatan serostomia berupa yang pertama, terapi obat-obatan untuk menstimulasi produksi saliva seperti obat pilocarpin dengan dosis 5-10 mg 3 kali sehari, Cevimelin 30 mg 3 kali sehari, Betanecol 25 mg 3 kali sehari, atau Anetol Trition 25 mg 3 kali sehari. Kedua, konsumsi permen karet xilitol untuk menstimulasi sekresi saliva. Yang ketiga, edukasi untuk menjaga kesehatan rongga mulut dan melakukan kunjungan ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya pada bidang bedah mulut, ekstraksi gigi pada rahang atas dan bawah, karena pada kasus ini pasien menjelaskan bahwa gigi rahang atas dan bawah mengalami kegoyangan. Adanya kegoyangan pada pasien jika disebabkan oleh penyakit periodontal dengan keparahan yang menyebabkan resorpsi tulang, maka merupakan salah satu indikasi pada gigi tersebut untuk dilakukan pencabutan. Dengan riwayat penyakit diabetes mellitus. Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara diabetes mellitus dengan periodontitis.
Keparahan periodontitis berhubungan dengan aging, hormon, self-lensing, dan peningkatan kadar gula darah yang dapat meningkatkan manifestasi penyakit di rongga mulut. Rencana perawatan dapat diberikan dengan kolaborasi pada bidang penyakit Sekian dalam, presentasi dari kelompok periodansia, E. Terima oral kasih. medicine, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.